Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel yang sama, di channel Avafrom. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan cara tentang pengalaman saya membuat sapi supaya makannya lahap ya teman-teman. Oke, bagaimana caranya dan bagaimana solusinya? Oke, baik, sebelum kita masuk dalam pembahasannya, bagi sobat yang belum subscribe channel Avafrom, silahkan subscribe dulu channel Avafrom supaya channel ini tetap selalu berkembang dan akan terus update memberikan informasi-informasi tentang seputar dunia peternakan ya teman-teman. Karena dengan kalian subscribe channel ini akan selalu berkembang dan akan terus memberikan edukasi tentang seputar dunia peternakan ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita langsung saja masuk dalam pembahasannya. Baik teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas tentang supaya sapi kita atau ternak kita supaya mau makan semua rumput ya teman-teman. Karena dalam pembahasan video ini kita akan mengulas tuntas supaya sapi kita mau lahap memakan segala rumput maupun jerami ya teman-teman. Karena kemarin itu ada sobat subscriber saya yang bertanya tentang gimana sih mas cara menangani sapi yang tidak suka makan jerami. Nah, di dalam video ini kita akan bahas tuntas supaya sapi kita itu mau makan segala jenis makanan yang kita berikan ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan, jika sapi kita tidak menyukai segala jenis rumput tertentu, kita bisa mensiasatinya dengan cara berikut ini ya teman-teman. Dan untuk langkah yang pertama, kita biasanya menggunakan belut ya teman-teman, media belut. Nah, nanti kita bisa membelinya di pasar sekitar 1/4 kilo atau sekilo gitu ya teman-teman. Nanti kita ambil secukupnya saja. Nanti belut itu nanti kita potong-potong kecil-kecil ya teman-teman. Nah, nanti kalau sudah kita potong kecil-kecil, itu nanti kita masukkan di dalam toples ya teman-teman. Lalu toples itu kita beri air, dan kalau sudah kita beri air, nanti kita bisa diamkan selama 1 minggu ya teman-teman. Nah, dan jika sudah kita diamkan selama 1 minggu itu, nanti kita bisa mengambil airnya saja ya teman-teman. Kita buka, tutup toples itu tadi yang sudah kita beri belut tadi yang sudah dikasih air, nanti kita buka. Nah, mungkin nanti untuk aromanya mungkin agak sedikit bau ya teman-teman, seperti bau bangkai amis-amis gimana gitu ya teman-teman. Nah, itu nanti untuk memacu supaya sapi kita mau memakan segala jenis rumput yang akan kita berikan ya teman-teman, khususnya perumputan dan jerami di sekitar persawahan ya teman-teman. Pemberian ramuan itu tadi kita yang sudah di dalam toples itu tadi ya teman-teman, lalu kita pindah ke dalam botol ya teman-teman untuk kita minumkan ke dalam sapi ini ya teman-teman. Dan untuk takarannya, sering menggunakannya takaran pakai gelas ya teman-teman. Saya menggunakan gelas yang sering kita buat minum ya teman-teman. Takarannya kita bisa mengambil secukupnya saja. Kita ambil air rendaman tadi, kita masukkan gelas sebanyak 2 gelas tadi, lalu kita masukkan ke dalam botol ya teman-teman. Lalu kita minumkan ke dalam hewan ternak kita ini ya teman-teman. Waktu pemberian minumnya atau ramuannya, kita bisa meminumkannya dalam 1 minggu itu cuma sekali ya teman-teman. Dalam 1 minggu selanjutnya kita bisa menggunakan ramuan itu tadi. Dan untuk hari-hari berikutnya kita bisa kasihkan rumput yang sekiranya dia mau ya teman-teman, apa saja nanti pasti akan dimakan ya teman-teman. Karena di dalam belut itu tadi, aroma belut itu tadi yang amis itu tadi akan merangsang indera perasa untuk supaya sapi kita mau memakan segala jenis rumput yang kita berikan ya teman-teman, khususnya untuk rumput di area persawahan dan jerami, supaya mau memakan rumput tersebut dan jerami tersebut ya teman-teman. Dan untuk pengalaman pribadi saya juga dulu mempunyai sapi yang enggan makan rumput ya teman-teman. Kalau rumputnya tidak hijau beneran, itu dia tidak mau makan sama sekali teman-teman, harus hijau. Nah, dan sekarang alhamdulillah semenjak saya menggunakan racikan itu tadi, menggunakan media belut tadi, alhamdulillah sekarang sapi saya itu juga makannya lahap ya teman-teman. Nafsu makannya juga tinggi, segala jenis rumput dia makan. Apa yang saya beri dimakan semua teman-teman, tidak tersisa. Karena dalam efek belut tadi, bau amis itu tadi bisa memicu nafsu si ternak kita, sapi kita untuk mau memakan semua jenis rumput ya teman-teman, yang terutama pada di daerah tambak maupun persawahan ya teman-teman. Oke, dan untuk alternatif yang kedua, jika kita tidak bisa menemukan belut atau sangat sulit untuk bisa menjumpai si belut itu tadi, dan untuk cara alternatif yang kedua kita bisa menggunakan
dari ikan asin ya teman-teman. Nah, untuk ikan asin itu kita bisa beli di pasar sebanyak 1/4 kilo lah ya teman-teman. Lalu ikan asin tersebut kita rebus sampai mendidih ya teman-teman. Lalu kita diamkan sampai benar-benar adonan itu tadi, airnya itu tadi dingin ya teman-teman. Lalu kita saring, kita ambil airnya saja, lalu kita minumkan ke hewan ternak ini ya teman-teman. Dan untuk takarannya juga sama seperti belut tadi ya teman-teman. Kita menggunakan takaran 2 gelas sehari ya teman-teman. Dan untuk pemberiannya kita tidak seperti yang belut tadi. Kalau belut tadi kan 1 minggu sekali. Dan kalau untuk ikan asin ini kita bisa menggunakannya 3 hari sekali ya teman-teman. Jadi dalam 1 minggu itu kita bisa menggunakan sari ikan asin tersebut sebanyak 2 kali teman-teman. Beda sama yang belut tadi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman tips dan cara saya dan pengalaman saya mengatasi sapi yang sulit atau tidak mau makan rumput ya teman-teman. Ini itu dulu ya teman-teman tips dan cara tentang pengalaman saya mengatasi sapi yang tidak suka memakan rumput yang diambil dari daerah persawahan atau tambak ya teman-teman, atau tidak suka memakan jerami. Mungkin jika teman-teman mempunyai sapi yang seperti itu, mungkin bisa teman-teman praktekkan cara yang saya berikan tadi. Semoga sapinya mau lahap ya teman-teman memakan jerami ataupun rumput yang kita peroleh dari daerah persawahan atau tambak ya teman-teman. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jika mungkin teman-teman kalau mempunyai tips dan saran tentang cara menangani sapi yang tidak mau memakan jerami atau rumput yang diperoleh dari daerah persawahan atau tambak, teman-teman bisa tulis di dalam kolom komentar ini ya. Kita saling berbagi informasi, kita sharing seputar dunia peternakan ya teman-teman. Jadi bukannya saya sok hebat, sok pintar atau sok bagaimana itu ya teman-teman. Jadi intinya kita saling berbagi informasi, karena sedikit ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman, manfaatnya bagi kita tersendiri. Karena itu akan menjadi suatu amal ibadah bagi kita tersendiri ya teman-teman. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita sesama. Oke, mari kita saling support. Mari kita bangun channel ini supaya channel ini tetap selalu berkembang dan akan terus update, memberikan informasi seputar dunia peternakan ya teman-teman, dengan cara subscribe channel Ava Farm dan klik tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak lagi ketinggalan video-video menarik lainnya seputar dunia peternakan ya teman-teman. Dan semoga video yang saya sampaikan tadi, yang saya penjelasan ini tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, dan sampai jumpa lagi di video menarik lainnya tentang seputar dunia peternakan di channel Ava Farm ya teman-teman. Sampai jumpa.